Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة أعزكم الله. Pada kesempatan di siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, serta juga masih kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyira al-hadirin, a'azzakumullah. Ketakwaan adalah merupakan tujuan dari disyariatkannya ibadah saum. Sebagaimana kita ketahui, firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bahkan semua ibadah, seluruh ibadah tujuannya adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perintah yang terkait dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tujuannya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ke-21 dari suratul Baqarah, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan apa yang dimaksud dengan ketakwaan? At-taqwa itu berarti adalah an taj'ala wiqayatan bainaka wa baina adzabillah. Engkau menjadikan penghalang, penjaga, tameng antara dirimu dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari definisi ini kita bisa mengambil pemahaman agar pemahaman kita semakin komprehensif tentang makna takwa, bahwa takwa itu adalah mencakup segala sesuatu dari perbuatan hati, ucapan lisan, perbuatan badan, yang tentu masuk di dalamnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengucapkan perkataan yang baik, mencakup seluruhnya. Karena siapapun orang yang melakukan ini semuanya dalam rangka untuk menjaga dirinya dari siksa api neraka, maka dia sedang menunaikan ketakwaan. Maka ketakwaan begitu banyak sekali macam-macamnya, cabang-cabangnya. Maka jangan dimaknai dengan makna yang sempit. Jadi takwa adalah kita berusaha untuk menjaga diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertauhid ketakwaan, berbuat baik kepada tetangga juga bagian dari ketakwaan. Berbakti kepada orang tua juga merupakan bagian dari ketakwaan. Menunaikan amanah bagian dari ketakwaan. Makna yang begitu luas ketakwaan itu. Nah, lalu apa faedahnya? Kalau ada orang yang kemudian bertanya, apa faedahnya? Kenapa kita diperintahkan untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tentu terjaga dari siksa api neraka. Tentunya itu. Namun tentunya di sana ada faedah-faedah lain dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedahnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dia masih di dalam area suratul Baqarah saja. Yang pertama di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa faedah bertakwa adalah orang yang bertakwa dia akan mendapatkan hidayah yang paling banyak, yang sempurna dari Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di suratul Baqarah pada ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, mengapa di awal mula suratul Baqarah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran hanyalah menjadi petunjuk bagi orang bertakwa? Padahal di ayat 185 dari suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Siapa orang sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan dari petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa orang yang menyaksikan bulan Ramadan masuk, dia tidak safar, dia tidak sakit, maka dia wajib berpuasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, jawabannya adalah betul bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai pedoman, petunjuk bagi seluruh manusia, penjelasan-penjelasan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tetapi yang paling bisa mengambil manfaat, mengambil petunjuk dari Al-Quran itu, memahami petunjuk hidayah dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak aneh kalau kita dapati ada orang yang dia tidak bertakwa, bahkan dia kafir misalnya. Dia kafir misalnya. Dia pelajari Al-Quran. Dia pelajari bahasa Al-Quran. Dia pelajari ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran, seperti ilmu tentang sebab nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Ilmu tentang an-nasikh wal mansukh, yang mana yang ayat yang menghapuskan, yang mana yang dihapuskan. Bahkan dia pun memahami ilmu tanasubu suar, keterkaitan dan ketersesuaian antara satu surat dengan surat yang lainnya, satu ayat hubungannya dengan ayat yang lainnya. Mungkin dia pelajari itu. Bahkan mungkin dia baca tafsir-tafsir para ulama terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dia baca itu. Mungkin dia pelajari itu. Tetapi berapa banyak juga di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan hidayah dengan sebab apa yang mereka pelajari dari Al-Quran. Karena tidak adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga tentu tidak sedikit yang Allah bukakan baginya hidayah. Tapi juga berapa banyak mereka yang kufur atau orang kafir, dia mempelajari Al-Quran, lantas kemudian dia tidak mendapatkan hidayah petunjuk dari Al-Quran. Atau bahkan sebagian orang Islam. Sebagian orang Islam yang fasih membaca Al-Quran. Bahkan yang mengetahui tafsir-tafsir Al-Quran. Bahkan dia mengerti sebab-sebab turun ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi itu tidak terpancar dalam perkataannya, itu tidak terimplementasikan dalam perbuatannya. Mengapa? Ada apa? Karena memang Al-Quran ini bisa diambil petunjuk, pelajarannya, hidayahnya, hanya oleh orang-orang yang bertakwa saja. Yang membacanya, yang mempelajarinya,
tapi juga terus dia menjaga dirinya, berusaha bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya, hati yang jujur, betul-betul dia berharap agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada kehidupan dunia dan terlebih lagi pada kehidupan di akhirat. Jadi ini yang pertama di antara faedah ketakwaan adalah orang yang bertakwa adalah orang yang paling banyak mendapatkan bagian dari hidayah Al-Quran. Kemudian selanjutnya, yang kedua, di antara faedah bertakwa adalah orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung. Muflihun. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, setelah Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa takwa itu terkait dengan iman dan juga implementasi amal. Beriman kepada yang gaib, dia implementasikan dalam amal perbuatan, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan dia beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Walladzina min qablika, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang sebelum engkau, kitab-kitab terdahulu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin terhadap akhirat. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa takwa terkait dengan keimanan tentu. Bagaimana kemudian seseorang bertakwa tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, tidak yakin terhadap hari akhir, dan seterusnya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima ini menyebutkan bahwa orang yang bertakwa orang yang beruntung. Maka siapa orang yang masih diberikan kepadanya, dia mau menuntut ilmu, mau belajar, bersungguh-sungguh mengamalkannya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sebesar-besar perintah Allah adalah at-tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan Allah, dan sebesar-besarnya larangan Allah adalah kesyirikan. Dia tinggalkan kesyirikan. Ini berarti dia adalah orang yang betul-betul berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan dialah orang yang muflihun, dia adalah orang yang beruntung. Maka tidak ada keberuntungan yang paling beruntung melainkan ketika seseorang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara manfaat dan faedah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa ini adalah merupakan sebab orang mudah sekali menerima nasihat. Maka apabila kita dapati dari kita seringkali sulit menerima nasihat, maka berusahalah untuk bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Karena dengan itu kita akan menjadi orang yang mudah menerima nasihat. Al-intifa' bil mawa'id. Allah Subhanahu wa taala sebutkan masih di surat Al-Baqarah ayat ke-66. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Allah jadikan kisah di mana kaumnya Nabi Musa yang Allah rubah rupa mereka menjadi kera karena mereka tidak mau taat, tidak mau beribadah. Jadi awal mulanya mereka diperintahkan beribadah pada hari Jumat, tetapi kemudian mereka minta diundur supaya pelaksanaan ibadahnya jadi hari Sabtu saja. Lantas kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan pelaksanaan ibadahnya diundur pada hari Sabtu. Akhirnya betul diundur pada hari Sabtu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap saja tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan mereka tetap melaut karena memang pekerjaannya nelayan. Maka Allah rubah rupa mereka menjadi kera, sebagian menjadi babi. Itu ayat yang sebelumnya, ayat ke-65-nya, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum
kunu qiradatan khasi. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabat, hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Kami jadikan ini, kejadian ini, kisah ini sebagai hukuman. Nih, perhatikan. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang terdahulu, orang yang di belakang, dan sebagai nasihat bagi orang-orang bertakwa. Wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi nasihat bagi orang-orang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa apabila terdapat di dalam Al-Qur'an, tentunya isinya nasihat dari Allah Rabbul Alamin kepada kita. Ya, tentang bagaimana umat terdahulu dihukum, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak mau taat, yang membangkang. Ini agar jadi nasihat buat kita. Orang-orang yang bertakwa lah yang paling bisa mengambil nasihat dan pelajaran dari setiap kejadian, dan terutama nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya manfaat yang keempat, faedah yang keempat, dengan ketakwaan tentu disertai dengan keimanan, maka seseorang akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Baqarah ayat 103, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun." Kalau seandainya mereka beriman, bertakwa, lamathubatun min 'indillahi khair, niscaya pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Ayat ini, ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-102-nya, membicarakan tentang orang-orang yang berbuat kekufuran berupa sihir. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat sebelumnya terkait dengan orang-orang yang berbuat kekufuran, yaitu berbuat sihir. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaannya Nabi Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, dan Nabi Sulaiman tidak kufur, artinya tidak mengajarkan sihir. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, tetapi syaitanlah yang kufur, yang mengajarkan sihir. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, dan mereka mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dan malaikat Harut Marut ini diturunkan sebagai ujian bagi manusia. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, maka tidaklah keduanya itu malaikat Harut dan Marut mengajarkan seseorang sihir, hatta yaqula, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnah, kami ini ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Janganlah engkau kufur. Kami ini ujian, maka jangan engkau kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka pun mempelajari dari keduanya yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Fayata'allamuna ma yadurruhum, mereka mempelajari yang membahayakan mereka, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarahu, siapa orang yang berbuat sihir, malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ayat 105. Dan ayat 106-nya yang kita sudah sebutkan tadi, walau annahum amanu, kalau seandainya mereka beriman, wattaqu, bertakwa kepada Allah, lamathubatu min indillahi khair, niscaya pahala di sisi Allah jauh lebih baik bagi mereka, lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, berarti takwa yang dimaksud di dalam ayat ini, beriman bertakwa, yang dimaksud di dalam ayat ini, spesifik terkait dengan ayat ini, walaupun nanti bisa dimaknai secara umum, adalah terkait siapa orang yang mereka meninggalkan sihir, tidak mempelajari dan tidak mempraktekkan serta tidak mengamalkan sihir, maka mereka orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, dan itu jauh lebih baik bagi mereka daripada berbuat sihir kalau seandainya mereka mengetahui. Jadi makna yang khusus terkait dengan ayat ini. Tapi secara umum, bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan kita tadi sudah jelaskan di awal kajian kita bahwa takwa ini mencakup banyak hal, ya. Meninggalkan kekufuran, meninggalkan sihir, tidak
mempelajarinya, tidak mengajarkan sihir. Karena sihir adalah kekufuran. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qaulul Mufid, syarah kitab At-Tauhid, menjelaskan bahwa sihir itu ada dua macam. Sihir yang berupa tipuan dan trik-trik, ini tidak kufur. Ya, tidak kufur. Tetapi sihir yang di dalamnya ada meminta bantuan kepada jin dan seterusnya, nah, ini adalah kekufurannya. Ini jelas adalah kekufuran. Na'udzubillah. Tetapi tadi sihir yang tidak ada tidak ada di sana bantuan jin, trik, tipuan, ini menipu, bohong, dusta. Ini dosa. Ini maksiat. Dan kita tidak diperintahkan untuk melakukan ini, baik yang trik, tipuan ataupun kemudian sihir yang tadi meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya saudaraku, kaum muslimin, jamaah azakumullah, bahwa siapa orang yang bertakwa dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, dan ini mungkin yang poin yang terakhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan kajian kita di siang hari ini. Dan nanti bagi yang ingin bertanya silahkan melampirkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, yang kelima, bahwa kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal birral haqiqi adalah ma sadara 'anit taqwa. Kebaikan yang hakiki yang keluar dari ketakwaan. Jadi misalnya seseorang berbuat kebaikan, ya, dilandasi atas dasar ketakwaan. Nah, landasan ketakwaan itu apa sih? Landasan ketakwaan itu artinya dia melakukan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari api neraka, berharap pahala. Lalu kemudian amalannya tersebut bersesuaian dengan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ini yang kita sebutkan di dalam poin ini, yaitu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam surat Al-Baqarah 189, walakin 189 ya, walakinnal birra man ittaqa. Tapi kebaikan yang sebenarnya adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kan di ayat ini menceritakan, mengisahkan tentang orang-orang Quraisy terdahulu, yang dimana atau orang-orang Arab terdahulu, di mana mereka kalau sudah pakai ihram untuk haji atau umrah, ya, mereka tidaklah memasuki rumah kecuali lewat belakang. Maka Allah firmankan, "Laisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa, wa laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Kebaikan itu bukanlah engkau masuk ke dalam rumah lewat belakang. Jadi mereka ada membuat satu tata cara yang mereka buat-buat sendiri. Ya, nanti tentu pada pembahasan tersendiri ya, di mana orang-orang Quraisy ini merubah-rubah millah Ibrahim, merubah-rubah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, merubah-rubah millah Ibrahim alaihissalam, sehingga lama-kelamaan hilanglah millah Ibrahim itu sendiri. Mereka perintahkan kalau umpamanya datang mau pakai ihram, harus khusus ihramnya yang disediakan oleh orang Quraisy saja. Kalau tidak, maka mereka tidak boleh membawa kain ihram sendiri. Ya, termasuk ini, ya, mereka kalau sudah pakai pakaian ihram, mau masuk ke rumah, nggak boleh lagi lewat depan, harus lewat belakang. Hal ini diada-ada, dibuat-buat oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, bukanlah kebaikan masuk ke dalam rumah lewat belakang. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra, dan bukanlah kebaikan kalian mendatangi atau masuk ke dalam rumah lewat belakang. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Di antara maknanya di sini mengikuti aturan, mengikuti tuntunan, mengikuti tata cara yang telah diajarkan, yaitu dari ajaran Nabi Ibrahim. Ya, setelah Nabi SAW diutus ya dengan ajaran dan tuntunan Nabi SAW. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah atau masuklah rumah dari depan aja, lalu salat belakang. Ya. Nah, maka sama seperti sekarang juga, misalnya kita pernah dapati satu kisah, satu cerita, bahwa ada sebagian para jamaah haji dari negeri kita atau dari negeri lain, dari Indonesia, ini kalau mereka berpamitan atau tawaf wada, ya, tawaf wada,
Mereka tawaf wada, lalu kemudian karena tawaf ingin perpisahan, sudah mau pulang, pamitan lah dalam bahasa kita. Setelah tawaf wada, mereka jalannya mundur, tidak mau membelakangi Ka'bah. Ya, mereka jalannya apa? Mundur. Jalannya mundur. Jadi mereka tidak mau Ka'bah dipunggungi oleh mereka, sehingga kemudian mereka posisi wajahnya, posisi badannya tetap menghadap ke arah Ka'bah, lalu mereka jalan mundur. Nah, jadi teringat kita dengan ayat ini. Cuman kasusnya ada kemiripan, tapi kasusnya berbeda. Kalau orang-orang terdahulu, mereka mendatangi rumah, masuk ke dalam rumah, kalau sudah ihram, lewat belakang, nggak mau lewat depan. Sehingga kemudian dibuatkanlah pintu di belakang rumah mereka, atau dijebol agar bisa lewat di belakang. Karena mereka meyakini itu bagian daripada kebaikan, albir. Nah, sebagaimana contoh tadi yang kita sudah sebutkan, ada sebagian jamaah haji, kalau sudah tawaf wada, jalannya mundur. Itu mereka menganggap sebagai kebaikan, albir. Apa? Menghormati Ka'bah, memuliakan Ka'bah, tidak mau memunggungi Ka'bah, sehingga jalannya mereka mundur setelah selesai tawaf wada. Tidak, bukan. Bukan. Kebaikan itu bukanlah yang kita kira sebagai sebuah kebaikan. Kebaikan itu bukanlah yang kita anggap sebagai sebuah kebaikan. Walakinnal birra manittaqa. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah yang muncul dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang berangkat dari ketundukan, ketaatan, mengikuti tuntunan, mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh para utusan, ya terutama bagi kita, yaitu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya ketakwaan itu bukanlah dikarenakan, atau kebaikan itu bukanlah yang menurut kita itu kebaikan. Tapi kebaikan adalah yang berdasarkan ketakwaan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah dari Allah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian para ulama mendefinisikan takwa, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dari Allah, panduan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawab Allah, engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurim min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Takhsha iqab Allah, dan engkau takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, a'azzakumullah, kita ringkaskan atau kita sebutkan 5 poin yang kita sebutkan terkait dengan faedah ketakwaan pada kajian kita kali ini. Yang pertama, dia adalah sebab mendapatkan hidayah yang terbesar dari Al-Quran. Yang kedua, dengan bertakwa ini adalah merupakan sebab keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, al-muflihun. Lalu kemudian yang ketiga, dia adalah sebab bisa mendapatkan manfaat yang terbesar dari nasihat. Mudah dinasihati orang yang bertakwa. Dan yang keempat, ketakwaan bersama dengan keimanan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang keluar atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kajian kita di kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang sedang dialami oleh kita semua ini, diangkat, dihilangkan, dibersihkan kembali keadaan dari berbagai macam wabah, penyakit dan seterusnya. Dan juga dengan sebab itu semoga dibersihkan diri kita dari segala dosa, dari segala kemaksiatan, dan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khaira. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga atensinya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan
kebaikan, penjagaan kepada kita semuanya, kaum muslimin, dan juga terutama untuk kepada para karyawan PT PAMA Persada dan seluruh pengurus dari Yayasan Insan Mulia PAMA, dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita hamba bertakwa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.